ketika pintu Ar-Rayyan ini terbuka, kemudian pintu ini bertanya, wahai orang-orang yang berpuasa dulu, mana di antara kalian yang berpuasa? Dan kemudian orang berpuasa menunjuk tangan, kami dulu puasa. Masuklah kalian melalui pintu Ar-Rayyan. Dan ketika orang-orang yang sudah berpuasa ini masuk semuanya kepada pintu Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan ini ditutup oleh Allah dan tidak diperkenankan masuk melalui pintu ini melainkan orang-orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi mereka yang tidak memiliki dasar-dasar akidah yang kuat, iman yang mantap, terkesan bahwa perbedaan antar agama dan antar iman itu tidak masalah. Padahal menjadi muslim, menjadi seorang mukmin itu bukan hanya sekedar berbuat baik di antara sesama manusia, tetapi hubungan yang paling penting adalah hubungan kita kepada Allah yang kita sebut dengan akidah. Nah, potensi manusia untuk menjadi sombong itu bukan ketika miskin. Enggak. Potensi orang menjadi sombong itu ketika kaya, ketika punya jabatan. Tapi apakah orang miskin bisa sombong? Bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiz ziham. Wa ba'duh, yang dirahmati oleh Allah, para imam serta takmir masjid syuhada, para jamaah sekalian, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, terkhusus kepada takmir masjid yang kelihatannya pangling sama saya, Pak. Ini dikirain orang sakti dari tadi itu. Oh, imamnya gondrongan gitu. Jadi latar belakangnya gini, Pak. Saya berapa kali sebenarnya hadir di masjid ini. Kenapa saya gondrong itu? Karena beberapa bulan terakhir ini saya dakwah ke daerah pedalaman, ke daerah misionaris. Saya harus berhadapan dengan saudara-saudara sebangsa yang berbeda iman dengan kita. Makanya yang hadir biasanya kalau di musola-musola di daerah itu sama tim saya 3-4 orang itu, yang hadir itu separuhnya non-muslim. Jadi saya ingin menyampaikan Islam yang damai, Islam yang kafah, Islam yang rahmatan lil alamin. Walaupun tentu yang protes pertama istri saya. Karena berminggu-minggu biasa saya nggak pulang, nggak ada sinyal. Jangankan sinyal wifi, sinyal HP saja kita mau manjat pohon dulu baru dapat sinyal itu. Jadi anak saya selalu protes, kenapa Abi gondrongan? Saya jawab, nanti suatu hari pasti saya potong. Tapi untuk saat ini karena memang saya masuk ke daerah pedalaman. Yang sulit itu bukan mereka tidak menerima kita, tidak. Tetapi bagaimana menyampaikan Islam dengan mudah untuk difahami. Karena yang banyak berkembang hari ini, sudah beberapa tahun terakhir, ada beberapa keluarga muslim yang menikah dengan non-muslim. Dan itu sulit untuk kita jawab. Tapi kalau tidak kita jawab, saya dosa. Tapi bagaimana kemudian saya harus jawab dengan penuh hikmah dan kasih sayang, dengan tidak menyinggung dan menyakiti keimanan dan keyakinan orang. Tetapi bagaimana hukum itu bisa tersampaikan dan diterima dengan baik. Karena yang tergambar dalam pikiran mereka itu yang namanya agama itu baik. Coba. Namanya agama baik dan mengajarkan kebaikan. Jadi bagi mereka yang tidak memiliki dasar-dasar akidah yang kuat, iman yang mantap, terkesan bahwa perbedaan antar agama dan antar iman itu tidak masalah. Padahal menjadi muslim, menjadi seorang mukmin itu bukan hanya sekedar berbuat baik di antara sesama manusia, tetapi hubungan yang paling penting adalah hubungan kita kepada Allah yang kita sebut dengan akidah. Nah, jangan sampai karena persoalan-persoalan sosial, hubungan muamalah dan muasyarah, hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang lain menyebabkan nilai akidah itu hilang. Nah, itu yang kemudian harus kita sampaikan, tapi bagaimana mereka mampu dan mau menerima kita. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih tetap gondrongan, Pak. Tadi beliau mikir-mikir mana Ustadz Zain nggak datang-datang katanya. Padahal saya di sampingnya itu. Ya, ini serius nggak ada kopi pagi ini ya.
Biasanya kalau kita nyampaikan pengajian pagi itu ada kopi gitu. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Saya sangat bergembira dan berbahagia pagi hari ini karena saya berkumpul dengan orang-orang soleh. Saya pastikan menurut iman dan keyakinan saya, kita semuanya pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyiatihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Bahwa Allah sudah menjanjikan kepada kita orang-orang yang beriman. Apa janji Allah? Pasti masuk surga, kata Allah. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat. Karena Allah pasti memasukkan orang-orang mukmin dan mukminat itu masuk dalam surganya Allah. Sebagai bentuk balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang harus kita dustai dari nikmat Allah? Allah bertanya kepada kita, "Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara?" Maka nikmat dan rahmat Allah manakah yang membuat kalian ragu-ragu kepada Allah? Kita kurang lebih hari ini ada yang berpuasa hari ke-9, 9 ya. Ada yang ke-10. Mungkin ada yang ke-15 sudah, Pak? Ustaz Daud udah 20 hari, Ustaz. Jangan nekat, Ustaz ya. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara? Maka rahmat dan nikmat Allah manakah yang membuat kalian ragu-ragu? Kalau dasarnya iman kepada Allah, dasarnya keyakinan kepada Allah, puasa itu kan sebentar sebenarnya. Berapa jam kita puasa? Antara 13 dan 14 jam. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di belahan dunia bagian selatan? Puasanya itu 20 jam, Pak. Baru selesai buka langsung sahur itu. Habis buka langsung sahur. Kalau di beberapa negara yang pernah saya datengin, musim dingin itu ada yang 16 sampai 17 jam. Sebenarnya Allah tengah mengajarkan kepada kita semuanya. Coba, makanan yang paling enak itu apa? Makanan yang paling enak, Haji? Apa? Masuk jengkol, Ji. Tergantung selera. Ustaz Daud, makanan paling enak? Nikah. Loh, kok nikah lagi? Makanan yang paling enak itu kan ketika kita lapar. Seenak apapun makanan yang disiapkan oleh istri kita, ketika kita kenyang kita tidak makan. Maka kemudian Allah mengajarkan bagaimana bersyukur terhadap nikmat Allah. Cara mensyukuri nikmat Allah berupa makanan adalah dengan melaparkan diri dulu. Tidak ada makanan yang tidak enak ketika kita lapar. Buktinya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani." Ada dua kenikmatan besar yang akan didapatkan oleh orang yang sedang berpuasa. Kenikmatan dunia dan akhirat. Yang pertama, farhatun indal iftar. Kebahagiaan yang tiada terkira ketika kalian berbuka puasa. Yang paling buat kita deg-degan itu kan nunggu azan 1 menit, Pak. Suka geram kan? Masjid di masjid ini kan di sebelah ada masjid ya. Masjid di sebelah sana kok udah azan gitu. Jangan-jangan Masjid Suhada itu jamnya mati gitu. 1 menit itu yang buat kita deg-degan. Artinya disitulah kemudian ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, bahagia rasanya. Dan ternyata tegukan pertama itu yang membuat kita berbahagia. Bukan kedua, bukan ketiga, apalagi 1 piring. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farhatun indal iftarik. Kebahagiaan yang tidak terhingga bagi orang yang berpuasa itu ketika dia meneguk minuman dan makanan pertamanya. Betapa rahmat Allah itu, betapa nikmat Allah itu besar dalam hidup kita. 11 bulan kita menghabiskan waktu hanya untuk sekedar makan dan minum. 11 bulan. Nah 1 bulan Allah mengajarkan kita berpuasa. Tahan dulu, kata Allah. Mungkin selama 11 bulan kalian menganggap rahmat dan nikmat Allah itu biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah mengajarkan bagaimana lapar kepada kita, disitulah kita belajar bagaimana bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah yang tidak terkira.
Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan ketika seorang yang berpuasa itu kelak di yaumil qiyamah diperkenankan untuk bertemu dengan Allah azza wa jalla wa ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini adalah pagi yang ke-9 ataupun yang ke-10 bagi yang melaksanakan puasa Ramadan. Dan mungkin ada sebagian di antara kita ini adalah puasa yang ke-30, puasa yang ke-40, 40 tahun kita berpuasa. Bahkan kalau usianya hari ini 80, akil baligh usia 12, atau belajar puasa pada usia 10 tahun, berarti sudah 70 tahun kita berpuasa. Apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita nikmati dari perjalanan puasa Ramadan kita? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ini kabar gembira bagi orang yang sedang berpuasa. Thalathu da'watin la turaddu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua kepada siapa? Liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Ini sayangnya nggak ada anak muda sekali ya. Ini mungkin yang paling muda saya kayaknya Pak ya. Doa pertama, hati-hati ibu ya, mendoakan anak hati-hati, doakan mereka dalam kebaikan. Ayah hati-hati mendoakan anaknya. Kadangkala karena kesal sama anak kemudian keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah suatu hari kemudian ternyata wal'iyadu billah na'udzubillahi min dzalik, ternyata di suatu hari anaknya tidak saleh, anaknya tidak baik. Apakah kita tidak khawatir ternyata itu adalah bagian dari ucapan kita yang menjadi doa di hadapan Allah? Maka seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik, doakanlah kebaikan bagi anak-anaknya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Fir'aun, tahu Fir'aun kan? Fir'aun itu makhluk Allah yang paling buruk. Kenapa Fir'aun seperti itu? Pertama, selain merupakan janji Allah. Yang kedua, ternyata ibunya Fir'aun itu selalu mendoakan kebaikan bagi Fir'aun. Walaupun kemudian Fir'aunnya tidak baik. Dan hebatnya lagi, saya tidak memuji Fir'aun. Tidak. Ternyata sejarah menunjukkan Fir'aun itu sepanjang hidupnya belum pernah menyakiti hati ibunya. Fir'aun itu. Jadi kita selalu memandang Fir'aun itu kan sisi buruknya terus. Wah, kesombongan Fir'aun itu yang maha tinggi ketika Fir'aun mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kan kata Fir'aun. Yang kita acukan cuma itu. Tetapi ternyata di balik itu Fir'aun itu sekalipun tidak pernah menyakiti hati ibunya. Itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, wa da'watus shaim hatta yuftirah. Doanya orang yang sedang berpuasa sampai kemudian berbuka. Artinya apa? Kita pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia, di tempat yang mulia, pada saat yang mulia, di hari yang mulia, pada bulan yang mulia bersama orang-orang mulia. Kenapa? Allah memandang orang-orang yang sedang berpuasa itu dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Karena dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang salih. Maka kemudian di dalam beberapa penjelasan para ulama, kenapa puasa itu kemudian dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul awam, puasanya orang awam. Kemudian yang kedua, shaumul khawas, puasa khusus. Yang ketiga, shaumul khawasul khawas. Yang ketiga, puasa spesial-spesial. Maka yang pertama, shaumul awam. Apa itu shaumul awam? Shaumul awam itu adalah puasa yang hanya melaparkan diri. Hanya sekedar lapar, menahan perut dari tidak makan dan tidak minum dari fajar hingga maghrib. Tetapi perilaku tidak dijaga. Pandangan mata tidak dijaga.
pendengaran telinga tidak dijaga. Puasanya orang awam seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat perkembangan di masyarakat muslim Pontianak, walaupun masih ada sedikit Pak ya. Kalau zaman dulu ya tahun 80, 70, 80, 90 kan masih banyak, kalau pagi-pagi jam 12 siang itu masih banyak nongkrong-nongkrong di pasar, minum, makan biasa ya. Sampai dulu ada istilah puasa, apa namanya yang kaki nampak tuh Pak? Muka tak nampak, kaki nampak. Mas Irfan, sejak kapan puasa Mas? Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah melihat masyarakat muslim kita sudah lebih baik akhlaknya. Masalah puasa nggak puasa kan urusan masing-masing Pak. Tapi bagaimana belajar menghormati dan menghargai orang berpuasa itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, shaumul khawas. Puasanya khusus. Siapa puasa khusus? Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan haus, tetapi menahan lidah untuk tidak berbicara yang kotor, menahan pendengaran telinga untuk tidak mendengarkan maksiat, menahan pandangan mata agar mata ini tidak selalu melihat kepada hal yang dilarang oleh Allah, kemudian menahan kaki untuk tidak melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum-hukum syara. Dan itu adalah puasanya para salihin, puasanya para orang-orang salih, para orang-orang muqarrabin, orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada Allah dan agama ini. Dan yang ketiga adalah shaumul khawasil khawas, puasa spesial-spesial. Siapa? Puasanya para nabi dan para rasul, tidak hanya sekedar menahan pandangan mata dan telinga, tetapi menahan hatinya dari hal-hal yang menyebabkan berkurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang para nabi imannya tidak pernah berkurang. Imannya para nabi kan selalu bertambah. Karena ada 3 tipe iman manusia. Yang pertama, yazidu wala yanqus. Ini udah mulai ngantuk Pak ya. Nah, kalau udah mulai ngantuk saya juga ikut ngantuk jadi Pak. Yang pertama, iman yazidu wala yanqus. Iman yang bertambah tapi tidak berkurang. Ujian seberat apapun dalam hidupnya, dia tidak berubah imannya kepada Allah. Sesusah apapun hidupnya, bagaimanapun ujian dari Allah yang datang kepada dirinya, bagi keluarganya, imannya tidak berkurang kepada Allah. Maka iman ini disebut dengan yazidu wala yanqus. Iman yang selalu bertambah dan tidak berkurang. Imannya siapa? Imannya para nabi dan para rasul. Yang kedua, la yazidu wala yanqus. Iman yang tidak bertambah tapi juga tidak berkurang. Imannya siapa? Imannya para malaikat. Malaikat imannya datar. Malaikat itu mau seperti apapun imannya tidak nambah tapi juga tidak berkurang. Yang ketiga, ini imannya kita. Yazidu wa yanqus. Imannya kita ini bisa nambah ya bisa kurang. Coba, alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin ibu-ibu itu kan ngeluh semua. Gara-gara apa Pak? Minyak goreng naik. Alhamdulillah masuk Ramadan selesai Pak. Nggak ada yang ngeluh. Nggak ada yang ngeluh minyak goreng. Yang dikeluhkan baju baru. Nah inilah manusia. Manusia itu memang harus diuji oleh Allah. Karena memang janji Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira dan menyangka dirinya, kata Allah, setelah mereka mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, kemudian Allah meninggalkan kalian? Tidak, kata Allah. Orang yang sudah mengatakan iman kepada Allah, orang yang memang meniatkan hatinya untuk hijrah di jalan Allah, apakah kemudian Allah meninggalkan dirinya membiarkan begitu saja? Enggak. Dia mesti diuji oleh Allah. Dan ujian iman seseorang tidak sama. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan jabatannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya. Dan bentuk ujian kita tidak sama. Bentuk ujian itu oleh Allah disesuaikan seperti apa iman kita kepada Allah. Ada orang yang lolos dari ujian Allah ketika diuji dengan miskin.
Ketika miskin dekat sama Allah. Ketika susah rajin salat. 5 waktu betul-betul dijaga. Malam-malam tahajud. Ditambah lagi dengan tilawatul Quran. Bahkan selalu cenderung menghatamkan Quran. Karena dirinya masih susah. Agar kemudian Allah memberikan keleluasaan, Allah lepaskan dirinya dari kesulitan dan kesusahan hidup. Dekat dia kepada Allah ketika miskin. Tapi apakah kemudian ketika Allah coba dia dengan kaya, dia masih beriman kepada Allah? Potensi orang sombong itu ketika miskin apa ketika kaya, Pak? Hah? Ada orang miskin sombong nggak? Bu, ada orang miskin sombong nggak, Bu? Ambil ulekan lempar sama dia, Bu. Nah, potensi manusia untuk menjadi sombong itu bukan ketika miskin. Enggak. Potensi orang menjadi sombong itu ketika kaya, ketika punya jabatan. Tapi apakah orang miskin bisa sombong? Bisa. Orang miskin bisa sombong tidak? Bisa, Pak. Ada 3 manusia yang kelak di hari kiamat, kata Nabi, salah satunya yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat itu siapa? Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Sahabat bingung, ya Rasulullah, biasanya yang kaya itu yang sombong. Perasaan kalau miskin itu nggak masuk akal sekali ya Rasulullah. Adakah orang miskin yang sombong bisa sombong? Adakah orang miskin bisa sombong? Bisa, kata Nabi. Yang mana? Ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong itu, kata Nabi, adalah sudah miskin, ya, nggak mau sholat. Udah miskin nggak mau sholat. Udah miskin nggak mau sujud sama Allah. Orang miskin yang sombong kepada Allah adalah ketika dia miskin, dia ngeluh sama Allah. Seakan-akan bahwa Allah tengah menganiaya dirinya. Seakan-akan bahwa Allah tengah zalim kepada dirinya dengan cara memberikan kemiskinan. Itu sombong, kata Rasulullah. Maka melalui puasa Ramadan, Allah mengajarkan bagaimana kita ini uzlah. Apa itu? Menyingkirkan diri dari kehidupan dan hiruk pikuk duniawi yang membuat kita ini hampir 24 jam yang difikirkan itu apa ini? Ini apa, Bu? Yakin ini duit? Yang dipikirin kan ini, Pak. Mau tidur, duit. Bangun tidur yang dipikirin duit dan pekerjaan. Pernah nggak bangun tidur kita bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah ya Allah, subuh-subuh saya masih bisa mendengarkan orang azan ya Allah. Alhamdulillah Gusti Allah jam segini masih ada orang yang begini. Alhamdulillah Gusti Allah jam 3:30 Ustadz Daud jam 4 sudah tarhib di masjid. Masih mendengar dengan jelas, berarti kita sehat. Bangun dari tidur bisa bernafas dengan longgar, alhamdulillah Allah itu baik. Kita bernafas tanpa alat bantu saja itu sudah luar biasa. Banyak di antara kita banyak uangnya, tapi mau nafas saja susah. Maka ibu-ibu sebelum saya tutup, kayaknya mataharinya udah mulai keluar ini, Bu. Bu, ini terakhir untuk ibu. Ibu pilih kaya tapi tidak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Wah, pinter sampean, Pak. Pilih satu, ya. Enggak, mumpung bulan Ramadan, saya lagi puasa, saya doain nih. Mas Irfan pilih apa? Wah, pinter jenengan nih loh. Wah, lebih pinter sampean itu. Nah, di mana-mana orang itu pasti pilih kaya bahagia. Tapi itu kan pilihan dari Allah. Apakah memilih kaya tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Pasti ibu milih yang mana? Milih miskin bahagia? Alhamdulillah, mari kita doakan ibu-ibu kita. Mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Karena pilihan itu kepada para nabi. Ada nabi yang memilih kaya dan bahagia. Siapa? Sulaiman alaihissalam. Ketika Allah berikan kekayaan kepada dirinya, dia tidak berkata apapun melainkan kalimat
hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini ya Allah, hadza min fadli rabbi, inilah fadilah dari Allah, agar kemudian Allah menguji imanku, apakah aku ini bersyukur kepada Allah atau malah kafir sama Allah. Pilihan kaya kan cuma dua, apakah dengan kekayaannya bersyukur kepada Allah atau dengan kekayaannya dia kufur kepada Allah. Yang kedua Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Nabi Allah Ayyub alaihissalam ketika kekayaannya diambil oleh Allah, apakah kemudian Ayyub itu mengeluh kepada Allah? Nabi Allah Ayyub alaihissalam ketika miskin, padahal Nabi Allah Ayyub itu paling kaya pada masa itu, dalam hitungan menit paling miskin. Apakah Nabi Allah Ayyub mengeluh kepada Allah? Enggak, bersyukur sama Allah. Ketika kekayaannya habis, apa kata Nabi Ayyub? Alhamdulillahilladzi, terima kasih kepadamu ya Allah yang telah memberikan aku rezeki. Dan kemudian alhamdulillahilladzi a'tani wa akhraja minni. Terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan nikmat ini kepadaku dan kemudian engkau mengambil. Terima kasih ya Allah. Coba, kalau bapak-bapak sandalnya hilang hari Jumat, ngomong apa Pak? Ngomel. Bukan alhamdulillah. Coba, kalau Mas Irfan besok hari Jumat sandalnya hilang, Jumatnya lagi beli yang paling baru Mas. Berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan sandal saya hilang lagi ya Allah. Kan enggak. Kita ini mesti bersyukur kepada Allah kalau sandal kita hilang di masjid. Yang khawatir sandalnya enggak nyampe-nyampe masjid. Berarti orangnya kan enggak nongol ke masjid Pak. Nah, ada orang ngeluh, ya Allah kok sandal saya hilang di masjid. Bersyukur saja sama Allah, alhamdulillah ya Allah sandal saya masih hilang di masjid. Berarti kita datang ke masjid. Yang khawatir kalau kita ini sama kita nggak datang-datang ke masjid. Nah nanti di akhirat yang jadi saksi siapa Pak? Bukankah Allah menyatakan kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kalian itu di yaumil qiyamah menjadi saksi atas amal perbuatan kalian sendiri. Nah malam ini, subuh ini, kelak kita akan saling menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pada yaum Itsnain, hari yang ke-9 di bulan Ramadan, kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian kita pengajian bersama. Walaupun ini sebentar, saya tidak bisa lama-lama karena tumben panitia pengajiannya pelit pagi ini. Nggak ngasih apa-apa ini. Jadi yang paling penting dari Ramadan kita kali ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sabar serta ikhlas atas amal dan perbuatan kita kepada Allah. Dan kelak di yaumil hasyar, di yaumil qiyamah, kita diberikan keistimewaan lagi oleh Allah. Di satu pintu surga nanti ada namanya Bab Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini kata Rasulullah tidak bakal dimasuki oleh siapapun melainkan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi kita masuk pada pintu yang spesial, pintu khusus. Nah ketika pintu Ar-Rayyan ini terbuka, kemudian pintu ini bertanya, wahai orang-orang yang berpuasa dulu, mana di antara kalian yang berpuasa? Dan kemudian orang yang berpuasa menunjuk tangan, kami dulu puasa. Masuklah kalian melalui pintu Ar-Rayyan. Dan ketika orang-orang yang sudah berpuasa ini masuk semuanya kepada pintu Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan ini ditutup oleh Allah dan tidak diperkenankan masuk melalui pintu ini melainkan orang-orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu hanya untukku kata Allah, dan akulah yang paling pantas memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Kalau puasa, pahalanya sholat dijelaskan begini. Kalau puasanya haji begini, puasanya zakat begini, puasanya sedekah begini. Tetapi ketika bercerita tentang puasa, Allah tidak menjelaskan pahala apa untuk kita. Karena itu adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita ini menjadi rahasia terindah antara kita dengan Allah, dan kelak di yaumil qiyamah Allah lah yang memberikan balasan kepada kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan terlalu singkat. Semata-mata ini karena memang yaumil Itsnain, mungkin bapak-bapak masih akan beraktivitas. Mudah-mudahan pekerjaannya hari ini mendatangkan rezeki yang barokah.
menjadi rezeki yang halal dan manfaat, dan bisa menjadi jalan kebaikan wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya alimus sirri wa akhfa, 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina wa taqabbal taubatan wastajib du'ana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala rasulik wa nabika Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.